Pembela Rakyat yaitu GNPR akan menyampaikan pernyataan Gerakan Nasional Pembela Rakyat terkait kenaikan harga bahan bakar minyak. Terhadap kenaikan bahan bakar minyak yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022, kami yang bertanda tangan di bawah ini, Gerakan Nasional Pembela Rakyat atau disingkat GNPR, menyatakan: pertama, kenaikan harga BBM akan semakin memberatkan ekonomi rakyat yang saat ini masih terpuruk akibat pandemi COVID-19. Terutama karena kenaikan harga BBM secara otomatis akan memicu kenaikan harga berbagai barang dan jasa lainnya, dan seterusnya. Kedua, alasan subsidi BBM tidak tepat sasaran sudah berlangsung bertahun-tahun. Namun bukannya dan mencari solusi memperbaiki kondisi yang tidak adil ini, sebelum menaikkan harga BBM, pemerintah malah menzalimi rakyat miskin dengan semena-mena menaikkan harga BBM. Ketiga, kami meyakini kebijaksanaan subsidi solar syarat moral hazard, sebab pemerintah menyatakan 89% solar bersubsidi tidak tepat sasaran dan dinikmati dunia usaha. Namun pada saat yang sama, pemerintah membuat kebijakan yang membuka celah atau tidak berupaya maksimal mencegah penyelewengan penggunaan BBM bersubsidi. Keempat, Presiden Jokowi telah menggunakan kebijakan harga BBM untuk pencitraan politik demi kekuasaan, terutama saat menjelang Pilpres 2019. Untuk itu, kebijakan harga BBM yang semula berfluktuasi sesuai perubahan harga minyak dunia telah berubah untuk ditahan menjadi harga tetap. Kelima, harga BBM dihitung berdasarkan formula yang antara lain mengandung unsur pajak berupa pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB. Karena menganut paham ekonomi sangat liberal dan tidak berempati kepada nasib rakyat, pemerintah yang seharusnya bisa menghapus pajak di tengah kesulitan ekonomi rakyat justru tetap mengenakan pajak terhadap harga BBM. Keenam, alasan BBM bersubsidi menjadi beban bagi APBN adalah alasan yang mengada-ngada, bahkan cenderung menghina rakyat, karena APBN adalah instrumen untuk mensejahterakan rakyat, bukan instrumen bancakan oligarki. Ketujuh, pemerintah bahwa subsidi BBM akan membuat APBN jebol bagi kami adalah kebohongan, karena dikatakan ada kebutuhan tambahan subsidi energi sebesar 198 triliun terhadap anggaran subsidi yang saat ini sebesar 502 triliun. Tetapi pada saat yang sama, kenaikan harga batu bara, CPO, minyak dan gas dunia justru meningkat, penerimaan negara sangat besar. Diperkirakan lebih dari 400 triliun. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa tambahan subsidi energi yang disebut 198 triliun jika harga BBM tidak naik seharusnya tidak akan membuat APBN jebol. Kedelapan, di dalam nilai subsidi energi APBN 502 triliun terkandung nilai subsidi listrik sebesar 60 triliun. Besarnya beban subsidi ini antara lain terjadi akibat kebijakan pemerintah yang memberi peluang kepada pengusaha listrik swasta atau Independent Power Producer atau IPP pro oligarki untuk menjual listrik kepada PLN dalam kondisi PLN kelebihan pasokan listrik atau terpaksa
atau melebihi kebutuhan. Akibatnya harga pokok penyediaan BPT listrik menjadi jauh lebih tinggi. Kesembilan, pemerintah menghitung nilai subsidi BBM atas dasar harga keekonomian harga BBM berdasar komponen harga beli minyak mentah. Nilai 4 termasuk keuntungan badan usaha, PBN, PPN, dan PBB tadi. Oleh sebab itu, Gerakan Nasional Pembela Rakyat dengan tegas menolak kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM adalah pengkhianatan terhadap mandat konstitusi presiden, wajib bertanggung jawab dengan mundur dari jabatannya. Demikian pernyataan ini kami buat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong rakyat Indonesia dari perlakuan siapapun yang berbuat dan terlibat kezaliman. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.